Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sagita Pratiwi. Di sini saya akan menceritakan sebuah tokoh inspiratif yang menginspirasi hidup saya. Mari kita simak cerita. Belajar dari biografi Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong, sang pendaki tangga kesuksesan dari pekerjaan serabutan hingga mempunyai kerajaan bisnis di berbagai bidang, dan kesuksesannya itu dimulai dari nol. Julukan yang disematkan pada beliau yaitu si anak singkong dikarenakan beliau memiliki latar belakang dari keluarga yang sangat sederhana. Bapak Khairul Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga sederhana dan memiliki 6 saudara. Kehidupan yang sangat sederhana tidak membuat Bapak Khairul Tanjung putus asa, dan beliau tetap berusaha menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Beliau menyambung pendidikan ke Universitas Tinggi dengan mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia pada tahun 1987. Pada masa kuliah, beliau tidak mau membebani orang tuanya dengan biaya kuliah dan biaya hidup sendiri. Beliau terus berusaha bekerja keras dengan mencari cara agar dapat membiayai hidupnya sendiri, seperti jualan buku pada masa kuliah, kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya Khairul Tanjung memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk tahun periode 1984 sampai 1985. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul Tanjung mulai serius terjun ke dunia bisnis dan merintis dari awal hingga dengan membangun toko dengan menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Akhirnya usaha tersebut pun bangkrut. Namun kegagalan beliau tidak membuatnya putus asa. Beliau bangkit bersama 3 orang temannya dengan membuat perusahaan PT Pariyati Sindutama yang bergerak di bidang ekspor sepatu. Usahanya tersebut pun terbilang sukses. Namun Khairul Tanjung masih ada hal lain yang belum dirasakannya puas. Akhirnya dia memutuskan untuk berpisah pada 3 temannya tersebut karena ingin membangun perusahaannya secara mandiri dengan keahlian dan semangat yang kerja keras. Kesuksesan pun perlahan menghampirinya. Beliau sukses membangun para grup dengan nama perusahaan Parahinti Olindo yang pada saat tanggal 1 Desember 2011 diubah namanya menjadi CT Corp, di mana CT Corp ini dikenal hingga sekarang yang mengait 3 perusahaan sekaligus. Beliau sebenarnya lebih gemar untuk melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain. Namun perjalanan perusahaan-perusahaan ini tidaklah mulus seperti kelihatannya, bahwa Bapak Khairul Tanjung mengalami jatuh bangun untuk membesarkan perusahaan tersebut. Pak Khairul Tanjung berpesan, modal memang penting dalam sebuah bisnis, namun kemauan dan kerja keras adalah hal lain yang wajib dimiliki oleh seorang pembisnis. Yang penting dalam sebuah bisnis tersebut, menurut beliau, mengembangkan jaringan seluas-luasnya, mendapatkan yang handal dan profesional adalah segalanya dalam bisnis. Membangun kepercayaan pasar sama dengan membangun integritas. Bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia bisnis, agar generasi muda tersebut bersabar dan menapaki tangga kesuksesannya satu persatu. Karena apa? Karena membangun bisnis itu butuh proses yang panjang. Anda tidak perlu malu untuk melakukan usaha dengan modal kecil dan untungnya kecil. Karena beliau pun merasakan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, yaitu Rp150. Kecil bukan? Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan dari kisah Bapak Khairul Tanjung ini yang bisa menginspirasi, memotivasi kita semua, di mana kesuksesan tersebut tidak bisa diraih dengan cara yang instan, tetapi harus kita lalui dengan proses yang begitu panjang. Dari nol, dengan menapaki tangga-tangga tersebut, kita akan merasakan kesuksesan yang sesungguhnya. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.